tonight, Malam hari ini, I want to share because I was inspired when I was in the U.S. saya akan berbagi karena saya sangat terinspirasi ketika saya ada di Amerika. It's always good to be part of the One Association when we're in the U.S. Jadi itu sangat baik ketika kita berada di bagian di One Association ketika saya berada di Amerika. Because their devotion to the gospel is like none I've ever seen. Jadi karena pengabdian mereka kepada Injil itu seperti tidak ada yang saya pernah melihat seperti itu. It reminds me of the early church. Itu mengingatkan saya kepada gereja mula-mula. One of the themes for this year's conference, jadi satu hal untuk konferensi tahun ini was something called DCD. adalah sesuatu disebut DCD. How many of you have ever heard of CT stud? Berapa orang yang sudah pernah dengar tentang CT stud? Orang misionaris namanya CT stud. We're reading about him every day after lunch. Jadi kita membaca tentang dia setiap hari setelah makan siang. And he wrote a short story called the DCD. Jadi dia menulis sebuah cerita pendek yang dinamakan DCD. It stands for Don't Care a Damn. Itu artinya bahwa don't care a damn. Artinya Tidak peduli apapun. Means that they didn't care about anything of this world. Jadi artinya bahwa mereka tidak peduli tentang apapun yang ada dalam dunia ini. CT Stud was came from a very rich family. Jadi CT Stud adalah orang yang datang dari keluarga yang sangat-sangat kaya. He was the greatest cricket player in all of the world. Dia adalah pemain kriket terbaik di seluruh dunia. He was at one of the best colleges in the entire world. Dia berada di satu kampus terbaik di seluruh dunia. Cambridge College? Cambridge University. Yes, Cambridge University. And he gave it all up. Dan dia meninggalkan itu semua. At 24 years old. Pada umur 24 tahun. He went to China. Dia pergi ke Cina. And he wrote the DCD. Dan dia menulis tentang DCD. Because he didn't care about anything in this world except the gospel. Karena dia tidak peduli tentang apapun di dunia ini kecuali Injil. He gave up more than any of us could possibly give up. Jadi dia meninggalkan lebih dari apa yang mungkin kita semua di sini bisa tinggalkan. And it reminds me of the church we read about in the book of Acts. Jadi itu mengingatkan saya tentang gereja yang kita baca di kitab Kisah Para Rasul. I often compare what I'm doing to what I see in the book of Acts. Jadi saya sering sekali membandingkan apa yang saya lakukan kepada gereja di dalam buku Kisah Para Rasul. And often we don't measure up. Dan seringkali kita tidak mendekatinya. So they are a great witness for us. Jadi ada saksi yang besar untuk kita. So we can see how the first church really lived. Jadi supaya kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula itu sebenarnya hidup. So go with me to Acts 4:13. Jadi kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. How many of you would like to have been part of the first church? Berapa banyak dari kita yang mau menjadi bagian dari gereja mula-mula? It would have been awesome, huh? Ya, itu mungkin bisa sangat luar biasa, ya? Benar kan? haleluya. I think maybe it might have cost us too much to be part of them. Tapi saya berpikir mungkin terlalu banyak memakan terlalu banyak dari kita untuk menjadi bagian dari mereka. But we have a chance to be exactly like them. Tapi kita punya kesempatan untuk menjadi persis seperti mereka. In Acts 4:13, Di Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Peter and John Petrus dan Yohanes had healed a man at the temple, menyembuhkan orang di Bait Allah, and they were boldly preaching the gospel. dan mereka dengan berani memberitakan Injil.
And so the religious leaders were trying to figure out how to make them stop. Dan jadi pemimpin-pemimpin agama itu mencari cara untuk memberhentikan mereka, atau menghentikan mereka. Okay, when they saw the courage of Peter and John, ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, and realized that they were unschooled, ordinary men, dan mengerti bahwa mereka adalah orang-orang tidak terpelajar dan awam, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. mereka menjadi heran dan mulai mengenali bahwa keduanya pernah bersama-sama dengan Yesus. The early church was ordinary people who knew Jesus. Jadi gereja mula-mula adalah orang-orang biasa yang mengenal Yesus. Just like us, ordinary people. Sama seperti kita, orang-orang biasa. I don't know, is anybody extraordinary here? Saya tidak tahu, mungkin ada orang yang luar biasa di sini atau biasa di luar. I'm just ordinary. Branch, you're not extraordinary. Shama's extraordinary. This is a story about ordinary people just like us. Ini adalah cerita tentang orang-orang biasa sama seperti kita. And people noticed that they had been with Jesus. Dan orang-orang menyadari bahwa mereka pernah bersama-sama dengan Yesus. And something so changed their lives that they did not live like ordinary people. Jadi sesuatu mengubah hidup mereka sehingga mereka hidup tidak seperti orang-orang biasa. They began to win many converts to follow Jesus. Mereka mulai untuk memenangkan banyak sekali jiwa untuk Yesus. So the religious leaders warned them to not speak ever again in the name of Jesus. Dan pemimpin-pemimpin agama itu mengingatkan mereka untuk jangan pernah berbicara lagi dalam nama Yesus. Let's read about it in verse 18. Kita baca di ayat 18. We'll read all the way through 20. Kita akan baca sampai ke ayat 20. You can go ahead and read. Kemudian mereka memanggil Petrus dan Yohanes, lalu memerintahkan keduanya untuk tidak berbicara atau mengajarkan apapun dalam nama Yesus. Akan tetapi Petrus dan Yohanes menjawab kepada mereka, "Putuskanlah mana yang benar dalam pandangan Allah, untuk mendengarkan kamu lebih daripada Allah? Sebab kami tidak bisa kecuali mengatakan hal-hal yang telah kami lihat dan dengar." Kamu pakai translator. Kamu pakai Ayat. Oh. Kamu pakai yang biasa aja supaya bisa baca orang pun. So we see here that the religious leaders commanded them to not speak or teach at all in the name of Jesus. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pemimpin pemuka agama mengajarkan mereka untuk tidak berbicara atau mengajar lagi sama sekali di dalam nama Yesus. This is their first conflict. Ini adalah konflik pertama. Before they were just preaching boldly. Sebelumnya mereka cuma berkhotbah dengan berani. And this is the first story where they start to receive persecution. Jadi ini adalah cerita pertama di mana mereka mulai menerima penyiksaan. And they have to make a decision. Dan mereka harus membuat keputusan. Are they going to continue to preach? Apakah mereka harus melanjutkan untuk berkhotbah? Are they going to continue to heal? Apakah mereka harus melanjutkan untuk menyembuhkan? Are they going to continue to speak? Apakah mereka harus melanjutkan untuk berbicara? No matter what it costs them. Tidak peduli apapun yang akan mereka tanggung. Now you remember, this is ordinary people. Jadi kita ingat bahwa di sini adalah orang-orang biasa. It says, katakan di situ. Their reply was that they must obey God. Di situ dikatakan bahwa mereka membalas bahwa mereka harus menaati Allah. In verse 20 they said they could not help but speak what they have seen and heard. Di ayat 20 dikatakan bahwa sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. They realized they could not obey the authority. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menaati otoritas yang ada. Can you imagine them sitting in a room like this? Bisakah kita membayangkan mereka duduk di ruangan seperti ini, discussing
the situation that they're in. Membicarakan tentang situasi di mana mereka berada sekarang. They just told the authorities, we will not shut up. Jadi dan mereka baru saja berbicara kepada otoritas bahwa mereka tidak akan diam. Look at their prayer in verse 29. Itu bisa lihat di ayat 29. You can go ahead. Kita lihat di ayat 29 teman-teman. Tapi terjemahan juga, Mas. Terjemahan juga. Ya. So we can see in verse 29. Jadi kita lihat bagaimana keberanian itu ada di dalam mereka. So we can see how this boldness will in their life. Boleh salah satu bacakan dengan keras. Ayat 29 sampai 31. Read verse 29 through 31. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Hal yang pertama adalah mereka ada dalam ancaman. First thing is they were in a warning. Ada dalam situasi yang tidak aman bagi mereka. They're in the situation that's not secure for them. Dalam situasi seperti ini, saya kira kita mudah untuk takut. In this situation, I think it's easy for us to be afraid. Tapi di situ dikatakan bahwa berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian. But here it says in verse 29 that gives to your people's boldness. Keberanian inilah yang mereka rindukan karena mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah kebenaran. This boldness is what they do because they understand that what are they doing is the right one, it's righteousness. Jadi dia memberikan bahwa ancaman itu selalu ada. So Paul wants to say that threatening or persecution is always there. Jadi ancaman itu selalu di sekeliling kita kalau kita membawa Injil. If we bring the gospel, the persecution is always surrounding us. Kalau kita membawa kabar baik itu, jelas ancaman itu selalu ada. If we bring the good news, it's clear that the persecution is always there. Tapi mereka paham bahwa Injil ini adalah kehidupan. But they understand that this gospel is life. Makanya dan mereka kalau mereka takut, Injil ini tidak akan kemana-mana. And they are afraid that this gospel will not go anywhere. Kalau mereka takut, If they are afraid, Injil ini tidak akan kemana-mana. if they are afraid, this gospel is not going anywhere. Keberanian ini adalah keberanian untuk melakukannya tanpa berpikir resiko untuk hidupnya. This boldness is the boldness to do everything without thinking about the risk of doing this. Mereka kalau orang mudahannya ngomongnya nekat. It's Yeah, there are simple ways they say they're insane. Karena mereka tahu apa yang mereka katakan ini adalah hal yang memberi hidup. Because they understand that whatever they say is the thing that brings life. Tapi nekatnya untuk dua hal. But this insane is for two things. Untuk menyebarkan Injil To preach the gospel dan untuk melakukan mujizat. and to do the miracle. Di sini dikatakan bahwa mereka Here it ayat says 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang-orang. It's verse 30. It says, while you stretch out your hand to cure. Siapa pernah mau berdoa ke orang dan merasa takut? Anybody Siapa yang here pernah? that has tried to pray for anybody but feel fear? Tapi akhirnya kamu tetap doa aja. Siapa? But finally, you at least you just pray. Ada yang mundur, tapi ada juga yang pasti terus nekat berdoa. There is some people who step back, but there are some people that
keep pushing to go to pray. Mereka ini adalah yang terus maju. Those are the people who keep moving forward. Seberapapun ancamannya, walaupun mereka sendiri. No matter how much the persecution is. Dan bahkan mereka memberitakan firman, dikatakan dalam bahasa Jawa boldly. Even they share the gospel, the word of God. In Japanese it says boldly. Ya, bahasa aslinya adalah parasia. The Hebrew word is, the Greek word is parasia. Artinya adalah freedom in speech. The meanings is kebebasan dalam berbicara. Jadi kalau mereka dikatakan sangat berani mau berbicara soal keselamatan, artinya adalah, so if they say that they are very bold to speak untuk berbicara about salvation, untuk tentang keselamatan, itu artinya mereka merasa bebas untuk berbicara dengan hal itu. That means that they feel free to think about that thing. Bahkan kata paresia juga artinya openly. Even the word parasia it also means secara terbuka. Walaupun ada ancaman di situ, mereka tetap menyebarkannya. Even there is a persecution there, they still go and share the salvation. Threaten. Yeah. Ya, ancaman di situ. Nah, saya punya pertanyaan. Kira-kira apa yang menghalangi kita untuk kita jadi berani? I have a question. What do you think is prevent us to be bold? Dan apa? Fear. Ada lagi? Yeah. Worry. It's the brother of fear. Ada lagi? We don't really believe it. Yes. You not really believe it. Kalau fear, apa yang ditakuti? Ya, takut karena Fear of rejection. misalnya kita menyembuhkan doa untuk orang sakit. Doa itu enggak sembuh. Terus kita pas Nanti takut gagal. ya gagal. Terus takut ya tadi ancaman, terus kita disiksa di dunia. Pasti itu ketakutan. Khawatirnya apa Pak Kerwin? Takut merusak hubungan. Tertutup. So there was one fear that prevent us from being bold, because we fear that if it's not success and we pray and it's not get healed, or we got persecuted, and then worry about our relationship with each other. Dan nggak percaya soal Unbelief. Everything that we say, semua yang ada ini. kamu ngomongin kamu belum percaya juga ke situ. We don't believe that everything we say will true. Will be true. Itulah kenapa kita di sini. That is why we are here. Karena disinilah kita mau jadi berani. Because here, in this place, we want to be bold. Lihat di pasal 8 ayat 4. We can see in Acts chapter 4, chapter 8, verse 4. Sorry. Dikatakan di sini adalah mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dikatakan di dalam bahasa Inggris, bahkan mereka semua kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Here it says that now those who were scattered abroad went about preaching the glad tidings the word. Jadi kalau pertanyaannya kapan dan di mana kita harus menjadi berani memberitakan tentang Yesus. So if the question is when and where is we have to be bold to preach the gospel, to preach about Christ. Di mana? Wherever we go. Wherever we go. Kemanapun kita pergi dan kapanpun itu terjadi. Wherever we go and whenever it happens. Kalau seperti yang Bam tadi katakan, dia takut kalau orangnya nggak bisa sembuh. If the situation just like what Bam said, that if we're afraid if the
that person cannot be healed. Kalau saya bisa katakan, minta Tuhan untuk kamu mengalami kesembuhan. And I can say that ask God so you can experience the healings. Tuhan akan membuat engkau mengalaminya terlebih dahulu dan engkau akan jadi percaya. So that God will make you experience it first, and then you can trust. You can be trust. You can believe. Dan seperti apa yang Renda katakan, tidak terlalu percaya terhadap apa yang mau dibagikan. And just like Renta said, that not really believe what we say. Di sini tempatnya kita untuk belajar dan mempercayai apa yang Here's the place that we learn and to trusting what we say, what we learn. Dan disinilah kita akan belajar lebih dalam lagi soal itu. And here is the place that we learn deeper about that things. Jadi sekali lagi, di mana kita harus berani untuk menyebarkan tentang Yesus? So once again, where do we have to be bold to share about the Christ? Wherever we go, whatever the situation. Amin. Jadi kapanpun dan apapun situasinya. So whenever it is and wherever it is. Pertanyaan berikutnya, The next question. apakah kita takut dengan manusia atau takut dengan Tuhan? So do we fear of man or of God? Tugas kita hanya memberitakan saja. Our job is to share the gospel Dengan berani. with boldness. Tugas kita hanyalah memberikan tumpangan tangan untuk mujizat terjadi. Our job is to lay our hands so that the miracle can be happened Dengan berani. with boldness. So the first church Jadi gereja mula-mula was DCD. adalah DCD. They were bold. Mereka sangat berani. They didn't care about the consequences. Mereka tidak peduli tentang konsekuensinya. We read about the consequences. Kita membaca tentang konsekuensinya. Some of them even lost their life. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan nyawa mereka. They were ordinary people, Mereka hanya orang-orang biasa, but they did extraordinary things. tapi mereka melakukan hal yang luar biasa. And this was written to encourage us Jadi ini dituliskan untuk menguatkan kita, to have that same boldness. untuk memiliki keberanian yang sama. And if we get persecuted, Dan ketika kita mendapatkan penyiksaan, it's normal. itu normal. They went through it. Mereka mengalami itu juga. Some of them had to hide for their very lives. Jadi beberapa dari mereka harus bersembunyi demi hidup mereka. Okay, the second quality of the first church Jadi kualitas kedua dari gereja mula-mula, and the second characteristic of DCD dan juga adalah karakteristik kedua dari DCD is sacrificing. adalah pengorbanan. They were a very sacrificial people. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkorban. They knew what it was like to sacrifice everything. Mereka tahu bagaimana rasanya atau apa rasanya itu untuk mengorbankan segalanya. Let's turn back to Acts chapter 4. Kita kembali lagi di Kisah Para Rasul ayat 4. Pasal 4. As the persecution began to happen, Jadi ketika persekusi atau penyiksaan itu mulai terjadi, we see all of them give great sacrifice. kita melihat bahwa mereka semua memberikan pengorbanan yang besar. Let's read verse 32. Kita baca di ayatnya yang ke-32. You can read in bahasa. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. When they began to be persecuted, Ketika mereka mulai untuk disiksa, they became unity. mereka mulai untuk bersatu. The church in the book of Acts had great unity. Jadi gereja yang ada di kitab Kisah Para Rasul ini memiliki satu kesatuan yang sangat luar biasa. They didn't have to suffer alone. Mereka tidak harus berjuang sendiri. They suffered together. Mereka berjuang bersama-sama. It said all of them were one in heart and mind. Jadi di situ dikatakan bahwa semua dari mereka
itu menjadi satu dalam hati dan pikiran. None of them even considered their own possessions theirs. Ya, tidak ada dari mereka yang bahkan menyatakan bahwa mereka punya sesuatu yang milik mereka sendiri. Today, we struggle with paying tithe, 10%. Jadi hari ini kita berjuang dengan memberi persepuluhan. Many people have mentioned to me, I don't see tithing in the New Testament. Jadi banyak sekali orang melihat mengatakan kepada saya bahwa kami tidak melihat perpuluhan di kitab Perjanjian Baru. I tell them, you're right, but the example in Acts 4 is they gave 100%. Saya bilang bahwa engkau benar, tapi contoh di Kisah Para Rasul 4 adalah mereka memberikan 100%. So if you struggle to give 10%, there's no way you'll ever give 100%. Jadi kalau engkau masih kesusahan dalam memberikan 10%, tidak mungkin engkau bisa memberikan 100%. But their sacrificing caused them to be in unity. Tapi pengorbanan mereka membuat mereka berada dalam satu kesatuan. How much are we willing to sacrifice for our brothers? Seberapa banyak kita mau untuk berkorban untuk saudara-saudara kita? See, we say we want to be part of a church like that. Lihat bahwa kita mengatakan bahwa kita mau menjadi bagian dari gereja seperti ini. You have seen a church where everyone gives all they have. Kita melihat satu gereja yang dimana semua orang memberikan semua yang mereka punya. Suffering great persecution. Mengalami penyiksaan yang sangat besar. And their response was great sacrifice. Dan respon mereka adalah pengorbanan yang besar. It didn't say that they were whining and complaining. Di sini tidak dikatakan bahwa mereka berteriak dan mengeluh. That the government wasn't protecting their rights. Bahwa pemerintah tidak melindungi hak mereka. They became one in heart and mind. Mereka menjadi satu dalam hati dan pikiran. So the result, you can read in verse 33. It talks about great power. The apostles continue to testify and do miracles. Jadi di situ di ayat 33 kita bisa baca, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. So the result of being bold, jadi hasil dari menjadi berani and be willing to give everything, dan rela untuk memberikan segalanya, resulted them in moving in great power. Jadi menghasilkan mereka untuk bergerak dalam kekuasaan yang besar. Maybe today's church has no great power. Mungkin gereja sekarang tidak memiliki kekuasaan yang besar. Because we don't have boldness like we read. Karena kita tidak punya keberanian seperti yang mereka punya. We don't sacrifice like they did. Kita tidak berkorban seperti yang mereka lakukan. These are ordinary people like me and you. Ini adalah orang-orang biasa seperti saya dan engkau. Alright, you can pick up. Amen. Jadi dan kita lihat di ayat 36. So then, amen. We can see in verse 39. Demikian pula dengan Yusuf yang 36, I'm sorry. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka memberikan segala sesuatu yang mereka punya, dan Barnabas memberi contoh pada kita. So verse 39. Now Joseph, a Levite, a native of Cyprus, who was surnamed Barnabas by the apostles, which interpreted means son of encouragement, sold a field which belonged to him and brought the sum of money and laid it at the feet of the apostles. Kesaksian pribadi adalah ada beberapa orang yang memberi kepada kami. So our personal testimonies, there's some people that give to us, dan yang mereka beri itu banyak. and what they give is a lot. Di dalam keadaan mereka.
in their condition. Jadi jumlah yang mereka beri itu banyak dibanding kalau kita lihat keadaan mereka. The amount that they give is a lot if we see their condition. Dan ketika mereka memberi kepada kami, And when they give to us, secara entah bagaimana nggak bisa dijelaskan, tapi itu seperti merasakan kesatuan hidup dengan mereka. we don't know how to explain it, but it's like we can feel the unity. Jadi di dalam pengorbanan, ketika kita mengorbankan sesuatu untuk saudara kita, kesatuan itu terjadi tanpa kita bisa lihat dengan mata. In the sacrificing, when we sacrifice for each other, the apa kesatuan apa? Unity. Kesatuan terjadi tanpa kita The bisa lihat unity dengan mata. happen without we see that. Dan memberi harus berkorban. And giving, you have to sacrifice to give. Alias memberi itu harus rasa sakit. So that also means that if you want to give, you have to feel pain. Itulah yang dimaksud di sini. That is what it means here. Kenapa makanya judulnya self-sacrificing. That is why we entitled it self-sacrificing. Jadi diri kita dikorbankan untuk orang lain. Ourself is being sacrificed for others. Dan kalau kita ingat Yesus berkorban, mengorbankan dirinya untuk kita. So if we can remember, Jesus sacrificed himself for us. Karena Yesus mau bersatu dengan saya dan saudara. Because Jesus wants to be unified with me and you. Jadi kesatuan terjadi ketika kita saling berkorban. So the unity happens when we are willing to sacrifice. Barnabas di sini memberi contoh kepada kita. Barnabas give us an example. Tapi ada cerita setelahnya, yaitu namanya Ananias dan Safira. But there is a story after this. That's those who called Ananias and Sapphira. Mereka mencoba mengikuti apa yang dilakukan Barnabas. They try to follow what Barnabas did. Mereka mau terlihat seperti yang lainnya. They want to look like anybody else. Tapi mereka tidak mau membayar harganya untuk jadi seperti mereka. But they don't want to give. They don't want to pay the price to be like the others. Terkadang kehidupan kekristenan kita seperti itu. Sometimes our Christian life is just like that. Di sini saya tahu ada beberapa teman-teman yang begitu luar biasa di dalam pengertian dan aplikasinya firman Tuhan. I know many friends here that very awesome in put into practice the word of God. Dan bahkan mereka bisa langsung ingat beberapa ayat tentang beberapa kasus. Even they can also remember some scriptures about some case. Kadang ada yang datang pengen seperti mereka tanpa mau membayar harganya. There is some people that come that wants to be like them without paying the price. Mereka belajar Alkitab berjam-jam. They study about the Bible hours. Mereka pangkas jam-jam untuk pribadinya untuk baca Alkitab. They cut their personal time for the Bible. Dan bayangkan kalau ini terjadi tidak hanya untuk diri sendiri seperti itu. And imagine if this happen not just for ourselves. Bagaimana Stanley mengorbankan dari sesuatu dalam dirinya untuk BAMS. How Stanley sacrificed something from himself for BAMS. Dan terjadi untuk yang lain juga. And it happens for others also. Tanpa kita sadari kesatuan pasti terjadi. Without we realize the unity is happening. Jadi kita kadang pengen hampir semua angkat tangan pengen menjadi seperti jemaat mula-mula. So we all of us wants to be like the early church. Tapi tidak semua dari kita kadang pengen membayar harganya. But not all of us sometimes willing to pay the price. So recently, we asked for Zandy
and Stanley to move in together. So baru-baru saja kami meminta Stanley dan Sandy untuk pindah dan tinggal bersama. Because we want them to be more in unity. Jadi karena kami ingin mereka untuk lebih dalam kesatuan. But both of them will have to sacrifice something. Tapi keduanya harus mengorbankan sesuatu. It's not more money, they will actually save money. Itu bukan lebih banyak uang, mereka sebenarnya akan lebih hemat duit. But they will sacrifice their personal space. Tapi mereka akan mengorbankan personal ruang pribadi mereka. They will sacrifice their privacy. Mereka akan mengorbankan privasi mereka. It will cost them themselves. Jadi itu akan mengorbankan diri mereka sendiri. When you are asked to sacrifice, kalau ketika engkau diminta untuk berkorban, do you say, "Yes, I'm ready to sacrifice"? Apakah kita mengatakan, "Yes, saya siap untuk berkorban"? Or, "Oh, this is gonna cost me something"? Atau kita mengatakan bahwa ini akan mengambil sesuatu dari saya. I think Barnabas was full of joy to sell his property and give the money. Saya pikir bahwa Barnabas di sini dengan penuh sukacita dia menjual propertinya dan memberikan uangnya. At LCM in America, di LCM di Amerika, when there is an opportunity to sacrifice, kalau ada satu kesempatan untuk berkorban, everybody wants to take the hardest part. Jadi semua orang ingin untuk mengambil bagian yang paling sulit. They say, "I want to sacrifice the most." Jadi mereka mengatakan bahwa saya ingin berkorban lebih banyak. Because it brings unity. Karena itu membawa kesatuan. God just doesn't want us to sacrifice. He wants us to be excited about paying the cost. Ya, Yesus tidak hanya ingin kita untuk berkorban, tapi dia ingin kita supaya bersemangat dalam membayar harga. And I'm not just talking about money. Dan saya tidak cuma berbicara tentang uang. It says everything they had was common in unity. Jadi di situ dikatakan bahwa semua yang mereka miliki adalah milik bersama dalam satu kesatuan. For what I said to Bams and Stanley before we start is actually money is not the most thing, the hardest thing. Sebenarnya uang itu bukan hal yang paling sulit untuk diberikan. It's something in yourself, which is sometimes comfort zone. Tapi terkadang itu diri kita sendiri, seperti waktu atau kenyamanan kita. As Bam say, I like to study till night and like to play music. Maybe somebody don't like sleep with me. Contohnya misalkan Bambang bilang bahwa saya mau belajar, saya ingin main musik, saya ingin mendengar musik, saya ingin mendengar sesuatu. I guess if I ask Bam to give money to Sandy, maybe he give. Jadi mungkin kalau saya minta Bambang untuk kasih duit ke Sandy, mungkin dia kasih. But to give something that from your life is more hard. Tapi mungkin untuk kasih sesuatu dari hidup kita, dari benar-benar hidup kita, itu mungkin adalah paling sulit. And when I stay here, live with Pak Bren. Jadi ketika saya hidup di sini bersama Pak Bren, we practice that. Kita mempraktikkan itu juga. Sometimes what we like to do, we not do it, not just because we don't want to do it, but because we think it's not good. If I do this, somebody will not. Kadang-kadang sesuatu yang kita suka untuk lakukan, kita tidak lakukan. Will disrupt somebody. Bukan karena kita tidak mau lakukan, tapi karena berpikir bahwa mungkin kalau saya lakukan ini, saya akan mengganggu ketenangan seseorang atau saudara saya. And there is scripture that say, "Think first the others." Jadi ada ayat firman Tuhan yang bilang bahwa utamakanlah saudaramu atau sesamamu lebih dari dirimu. And this is what
that scripture talk about. Inilah apa yang dikatakan oleh firman itu. When you like to something, but this will disrupt somebody or will make somebody not in good. Ketika kita melakukan sesuatu tapi itu akan membuat seseorang tidak nyaman, Then we not do it because dan we kita want tidak their melakukannya success. karena kita tidak mau membuat mereka tidak nyaman. There's something like that. Sesuatu seperti itu. So how did the early church we read about get to where they were bold and sacrificing? Jadi bagaimana gereja mula-mula ini bisa sampai kepada kondisi mereka di mana mereka sangat berani dan rela untuk berkorban? Let's turn to Acts chapter 2. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. And in Bahasa only read from 42 to the end. Jadi dalam bahasa kita cuma baca di ayat 42 sampai ke akhirnya. Jadi ayat 42 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. It starts off that they devoted themselves. Itu dimulai dengan mereka bertekun atau mereka mengabdikan diri mereka. I don't know what that means in Bahasa Indonesia, Saya tidak tahu apa itu artinya dalam bahasa Indonesia. but the English word is they were devoted. Tapi dalam bahasa Inggris adalah mereka bertekun. It means to be completely committed to. Itu artinya bahwa mereka benar-benar dengan secara komplit, secara sempurna berkomitmen kepada sesuatu. They were devoted to the apostles' teachings. Mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran rasul. They didn't miss a meeting. Mereka tidak ketinggalan satu pertemuan pun. And I don't think it was because it was mandatory. Dan saya tidak berpikir bahwa itu karena itu adalah satu kewajiban. They chose to devote themselves to teaching. Mereka memilih untuk mengabdikan diri mereka kepada pengajaran rasul-rasul. They also devoted themselves to fellowship. Mereka juga bertekun dalam berkumpul, persekutuan. That means fellowship with other like believers. Jadi artinya bahwa adalah bersekutu dengan sesama orang percaya. One thing we want to develop more here is fellowship among the believers here. Jadi satu hal yang kami ingin membangun lebih lagi adalah tentang persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. It's good that we fellowship on Tuesday and Thursday nights. Jadi sangat bagus kalau kita berfellowship di Selasa dan Kamis malam. But why do we choose to spend time with other friends on the other days? Tapi kenapa kita memilih untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman yang lain di hari yang lain? Maybe those friends can come be a part of this group, Tapi mungkin teman-teman itu bisa datang dan menjadi bagian dari tim ini. so we can walk in unity. Jadi kita bisa berjalan dalam kesatuan. They devoted themselves to fellowship. Mereka mengabdikan diri mereka atau bertekun dalam persekutuan. That means they were always together. Artinya bahwa mereka selalu bersama. They met in everyone's house every day. Mereka bertemu di rumah-rumah tiap orang setiap hari. And they also met together in the temple courts. Mereka juga bertemu bersama di bait Allah. When they went to the temple, it was not to worship. Jadi ketika mereka pergi ke bait Allah itu bukan untuk menyembah.
And it actually wasn't to learn. Dan itu juga sebenarnya bukan untuk belajar. The people at the temple didn't believe in Jesus. Jadi orang-orang di bait Allah bahkan tidak percaya kepada Yesus. They went to the temple court to preach Mereka pergi ke bait Allah untuk berkhotbah and witness dan bersaksi and share their faith. dan membagikan iman mereka. Peter and John were arrested because they went to the temple court and preached. Jadi Petrus dan Yohanes ditangkap karena mereka pergi ke bait Allah untuk berkhotbah. And then they get put in jail. Dan lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Then they get out of jail. Lalu mereka keluar dari penjara. And they're praying. Dan mereka berdoa. And they hear from the Holy Spirit. Dan mereka mendengar dari Roh Kudus. Go back to the temple and preach the full gospel. Kembali ke bait Allah dan beritakan keseluruhan kabar baik itu. So they were devoted to teaching. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran, fellowship, bertekun dalam persekutuan, and prayer. Dan bertekun dalam berdoa. They met in their homes. Dan mereka bertemu di rumah mereka. It says every day. Di situ dikatakan setiap hari. So that means they were committed. Artinya bahwa mereka bertekun. They were devoted to each other. Mereka bertekun kepada sesama. Mereka mengabdi kepada sesama. They didn't hang out with the world for some days and then with believers. Jadi mereka tidak keluar days. dengan dunia ini untuk satu hari lalu datang dengan orang percaya satu hari. They say, well, if we hang out together every day, then how will we win the loss? Lalu mereka bertanya bahwa kenapa kalau kita berkumpul bersama tiap hari, bagaimana kita bisa memenangkan orang yang terhilang? Because they would get full of the Holy Spirit in fellowship. Karena mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus dalam persekutuan. And they'd say, let's go to the temple. Dan mereka bilang bahwa ayo pergi ke bait Allah. Let's go preach. Mari ayo pergi untuk berkhotbah. No matter what it cost us. Tidak peduli apapun yang akan kita tanggung. What are you devoted to? Apa di mana engkau yang mengabdikan diri engkau? What do you spend your free time doing? Apa yang engkau lakukan pada saat waktu-waktu kosong? Is it teaching, fellowship, and prayer? Apakah itu pengajaran, persekutuan dan berdoa? Or is it social media? Atau itu sosial media? And YouTube? YouTube, subscribe. YouTube. Subscribe and like. Subscribe and like. Main Instagram sampai Instakilo. Does God really want us to be completely devoted? Apakah Tuhan benar-benar mau inginkan kita untuk benar-benar bertekun? Is this really what He wants from us? Apakah ini yang benar Dia mau dari kita? I mean, really, what about our life? Bagaimana dengan hidup kita? This is what Jesus meant when He said, take up your cross. Jadi inilah apa yang Yesus maksud ketika Dia bilang, pikulah salibmu. What does that mean to you, to take up your cross? Apa itu artinya pada engkau untuk memikul salib? We can quote the scripture. Kita bisa mengutip ayat Alkitab. But I've never seen a Christian carrying a cross. Tapi saya tidak pernah melihat seorang Kristen memikul salib. What was he talking about? Apa yang dikatakan? The church in the book of Acts is a picture of them bearing or carrying their cross. Jadi gereja di dalam kisah para rasul ini adalah gambaran daripada mereka memikul salib mereka. Alright, you can go to Titus. Kita ke Titus 2 ayat 7. Kita ke Titus 2. Going to Titus. We go to Titus, 2:7. the second chapter of Titus. Titus 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Verse 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. And show your own self in a respect to be a pattern and model of good deeds and works, teaching what is unadulterated, showing gravity with dignity and seriousness. Tadi Pak Brand bilang bagaimana kehidupan
jemaat mula-mula, mereka selalu ada di dalam pengajaran-pengajaran dan fellowship. So lately, Mr. Brand was saying how's the condition of the early church. They are always in the teachings and the fellowship. Hal berikutnya adalah tidak hanya mereka bertekun di dalam acaranya saja atau kegiatannya. The next thing is not only they devoted themselves to the all the activity or the teachings, tapi sebenarnya mereka bertekun kepada pengajarannya. but they actually is devoted to all the teachings. Jadi bahwa kamu nggak pernah lowong Selasa, Rabu, Selasa, Kamis di tempat ini. So if you never missed like Tuesday, Thursday, Selalu ada di depan kami. always there in front of us, Tapi tidak pernah bertekun di dalam pengajaran yang kami but ajarkan. never devoted yourself into the teachings that we teach, Tidak akan terjadi apa-apa. nothing will happen. Artinya di sini adalah di Titus. What it means here is in Titus. Titus katakan bahwa Titus said that Paul said. Paulus katakan Paul kepada said to Titus, Titus, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. so show your own self in a respect to be a pattern and a model of good deeds and works. Dan dia harus bersungguh-sungguh. And he, Just translate the word. It doesn't translate in English. and he has to fully commit Ke pengajarannya dia sendiri. into the teachings, into his teachings, his own teachings. Jadi kalau dia ngajar contohnya harus memberi, For example, if he teach to give, dia harus bersungguh-sungguh menghidupi apa yang dia ajarkan itu, memberi juga. he has to fully live what he teach. Jadi apa yang dia katakan, dia harus bersungguh-sungguh hidupi di dalamnya juga. So what he say, he has to fully live in what he's teaching. Dan itulah yang kami hidupi juga. And that is what we live on too. Kami tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak kami hidupi. We never teach something that we never live into that. Dan ketika kita berbicara soal firman Tuhan satu dengan yang lain, When we talk about this word of God, one for another, biarlah kita punya hati untuk menghidupi apa yang kita katakan. let us have heart to live to the world that we say. Di pasal 3 ayat 8, In the third chapter, verse 8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. this message is most trustworthy. And concerning these things, I want you to insist steadfastly, so that those who have believed in God may be careful to apply themselves to honorable occupations and to doing good, for such things are excellent and right. Dikatakan bahwa to apply. Di situ it says there to apply. It says devote themselves to doing what is good. Di dalam Alkitab saya dikatakan bahwa di situ mengabdikan diri mereka untuk melakukan apa yang benar. Jadi caranya bertekun di dalam pengajaran kita itu adalah melakukannya. So the way that we devoted ourselves to the teachings is to do it. Jadi melakukan apa yang diajarkan. And to do what it say, what you have been taught. Saya tahu banyak sekali kalau Selasa datang kita belajar banyak, Kamis datang belajar banyak. I know that there are so many things that we learn if we come on Tuesday and Thursday. Dan waktu kita banyak juga. And our time we have a lot of time also. Tapi terkadang kita lebih memakai waktu kita untuk lakukan apa yang kita suka daripada melakukan apa yang sudah But diajarkan. sometimes we often
spend our time to do what we like rather than to do what we have been taught. Seperti halnya Sandi ngobrol sama saya soal beberapa fotografi atau kamera atau lensa yang dia sedang gali sekarang. Just like when Sandy told me about the photography, about camera, about lens, what he's been doing now lately. Saya bilang ke Sandy, saya suka itu. I told Sandy that I like that too. Tapi saya tidak punya waktu untuk mengikuti itu lagi. But I don't have time to do it anymore. Karena bahkan untuk mengaplikasikan firman Tuhan saja waktunya kurang. Because even to apply the word of God, the time is not enough. Kalau dikurangi 8 jam cuma punya 16 jam. If we cut 8 hours for sleep, we only have 16 hours. And then 1 hour for eat. Jadi ini pilihan di hidup kita. So this is a choice in our life. Di mana kita mau menaruh posisi hidup diri kita? Where do we want to put our life? Di mana kita mau taruh waktu-waktu kita? Where do we want to put our time? Di mana kita taruh fokus kita? Where do we want to put our focus? Melakukan bersungguh-sungguh di dalam pengajaran, but to devote ourselves into the teachings. Hanya buang waktu untuk hal yang sia-sia. Or just spend time to the useless things. So next thing we want to talk about is what boldness. Jadi satu hal lagi yang kita akan bicara adalah tentang bagaimana keberanian and sacrifice dan pengorbanan and devotion dan pengabdian atau bertekun when you practice these things. Ketika kita melakukan hal-hal ini, it produces a kingdom lifestyle. Itu akan memproduksi atau menghasilkan sebuah lifestyle dari kerajaan surga. You all understand lifestyle? Kita semua mengerti cara hidup, gaya hidup. You ever heard of the movie The Lifestyle of the Rich and Famous? Jadi pernah nonton film gaya hidup orang kaya dan terkenal? So we can all see how really rich people live. Supaya kita bisa melihat bagaimana orang-orang kaya hidup. Their money produced a certain lifestyle for them. Jadi uang mereka memproduksi gaya hidup tertentu buat mereka. But we see the lifestyle of the early church. Tapi kita melihat gaya hidup dari orang-orang dari gereja mula-mula. They didn't live like the world lived. Mereka tidak hidup seperti apa yang dunia ini hidup. In fact, they didn't live like most Christians now live. Faktanya adalah bahwa mereka tidak hidup sama seperti orang-orang Kristen sekarang hidup. They didn't just meet on Sunday for church. Mereka tidak hanya bertemu pas hari Minggu pas gereja ibadah. This became their lifestyle. Ini menjadi gaya hidup mereka. We invite people into our home for discipleship. Kami mengundang orang-orang ke dalam rumah kami untuk pemuritan, so they can see our lifestyle. Supaya mereka bisa melihat gaya hidup kami. In my house it's ministry 24/7. Jadi di rumah saya itu adalah pelayanan 24/7. I don't want to live like the world. Saya tidak mau hidup seperti dunia ini. Nor do I want to live like normal Christians. Juga saya tidak mau hidup seperti orang Kristen yang normal, yang biasa. I want a lifestyle like I read in the book of Acts. Saya mau punya satu gaya hidup yang seperti yang saya baca dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Paul had a lifestyle like this. Paulus punya gaya hidup seperti ini. And when Paul would go to churches, ketika Paulus pergi ke gereja-gereja and live among the people, dan hidup di antara orang-orang itu, he would live a certain way. Dan dia akan hidup sedemikian rupa. And he writes several times in his letters. Dan dia menuliskan beberapa kali dalam surat-suratnya. He said, "You've seen my lifestyle." Dan dia mengatakan, engkau melihat jalan hidup saya. He tells Timothy in 2 Timothy. Dia dalam kedua kitab Timotius dia mengatakan bahwa you know my lifestyle.
Engkau mengerti jalan hidup saya, gaya hidup saya. You've seen how I live. Engkau melihat bagaimana saya hidup. Let's turn there real quick. Kita 2 buka di Timothy. situ di 2 Timotius Di- pasal Surat 3 Timotius ayat yang ke- 10. Surat Timotius yang kedua pasal Pasal 3. pasal 3 ayatnya yang ke-10. Timothy was Paul's disciple. Dan Timotius adalah murid Paulus. He lived with Paul for a time. Dan dia hidup bersama Paulus untuk beberapa waktu. And now Paul is reminding him how they used to live. Jadi sekarang Paulus sedang mengingatkan kepada dia bagaimana mereka biasanya hidup. Paul says, "You know all about my teachings, Paulus mengatakan bahwa engkau tahu semua tentang pengajaran saya, my way of life, jalan hidup saya, his lifestyle." gaya hidupnya. He says, "My purpose, Di situ katakan bahwa tujuan saya, my faith, iman saya, patience, kesabaran saya, love, kasih, endurance, ketekunan, persecution, penyiksaan, and suffering." dan kesusahan. Timothy saw Paul's lifestyle Dan Timotius melihat gaya hidup Paulus so that Timothy could live the same lifestyle. supaya Timotius dapat hidup dengan gaya hidup yang sama. We don't invite people to our house just so they can live better and get fat. Jadi kami tidak mengundang orang-orang ke rumah saya cuma untuk hidup lebih baik dan lebih gemuk. It's to teach them a lifestyle Tapi itu untuk mengajarkan gaya hidup saya. so they can do the same for others. Supaya mereka bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. I want a lifestyle like I read in the book of Acts. Saya mau gaya hidup sama seperti apa yang saya baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Okay, you can pick up in Hebrews 13. I'm going to skip Acts 20:18. Saudara, banyak yang rindu untuk punya gaya hidup kerajaan Allah. Seberapa orang, how many people here Angkat desire tangannya. to live Sudah kali, kingdom lifestyle? enggak seru nih. La. Dan kita harus berani. And we have to be bold. Dimanapun kita pergi, Wherever we go, kita tumpang tangan. we lay down our hand. Gimana kalau kita lagi sendiri How about we being just by ourselves di rumah yang in semuanya our room or our house, Muslim yang sangat kuat, in a what? He said? Muslim yang sangat kuat. In a house, in a Muslim house that is very devoted Muslim's house. Kita berani, amin. We are bold. Amen. Doakan. We pray for them. Dan kita harus berkorban juga. We have to Saling sacrifice. berkorban. We have to be willing to sacrifice. Dan disinilah bagian yang begitu menarik, bahwa inilah gaya hidup. Here is the interesting part, that this is the lifestyle. Dan itulah yang ditransferkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. This is what Jesus transferred to his disciples. Dan saya pribadi menyadarinya belum lama. And me personally realized this not long ago. Mulai waktu saya kenal pelayanan Pak Ben. Just when I know the Mr. Brand's ministry. Yesus datang bukan mau mengajarkan agama Yesus, Jesus not come to teach about his religion, tapi dia membawa gaya hidup kerajaan Allah but he brings the kingdom's lifestyle di dalam hidupnya, into his life, dan dia transferkan ke murid-muridnya. and he transfer it to his disciples, Dan murid-muridnya mentransferkan ke murid-muridnya lagi. and his disciples transferred it to their disciples. Dan hal inilah yang kita rindu untuk lakukan di rumah ini. And these things is what we desire to do in this house. Kita lihat Ibrani 13 ayat 7. We see in Hebrew 13 verse 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu.
perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Verse 13, chapter 7. No, chapter 13 verse 7. Chapter 13, verse 7. Remember your leaders and superiors in authority, who brought you to the word of God. Observe attentively and consider their manner of living, and imitate their faith. Saya lupa di kata-kata bahasa Inggris, tapi saya masih ingat waktu itu Pak Bren kasih tahu saya kata itu dan saya bingung artinya apa. I forgot what's the word in English, but I remember that time Mr. Brand gave this word. And Sponge, and then shock. And I was confused. What does that mean? Expound? Sponge. Expunge? Sponge. Sponge. Spunks? I don't know. Is that bahasa or English? English. I mean, jadi kata itu bisa menjelaskan seperti peran kayak spons kalau kamu Sponge. remas, terus kamu taruh di sesuatu, begitu dia dibuka, dia ngeresap semua hal di dekatnya. So this is just like a sponge when you absorb like a But sponge. you used one word that time, long time ago. That explain. Probably made up a word. Yeah. Jadi kayak spons yang langsung ngeresap gitu. It's absorbed. Nah pertanyaannya, apakah engkau hidup seperti pemimpin? So the question is, do you live just like your leader? I think so. Sapa. Sapa. I think, but I forgot it. But that principle still in my mind. Prinsip itu masih ada dalam pikiran saya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah engkau hidup seperti pemimpinmu? So the question is, do you live like just like your leader live? Kalau belum, di sini dikatakan bahwa contohlah iman mereka. If not, here it says that follow their faith, the example of their faith. Itulah tujuannya kenapa kami punya Rachel di rumah ini. That is why we have Rachel in this house. Sebelumnya ada Sandy dan Bambang. Before that we have Sandy and Bambang. Stanley kadang-kadang Stanley hampir setiap hari. Almost everything. Kalau mau tahu iman kami seperti apa, tanya mereka. If you want to know how our faith looks like, ask them. Dan kami rindu hal itu dicontoh oleh mereka. And we want that things to be an example for them. Bambang udah nyontoh cara lipat ini. Bambang has already followed the way I fold my shirt. Gaya hidup pemimpinmu. Dapatkan itu seperti murid-murid. Get your leader's lifestyle as a disciple. Jadi kami rindu bagaimana gaya hidup kerajaan Allah bisa ada di kehidupan kita. So our desire is to how the kingdom, the lifestyle of the kingdom is within our heart and our life. Tadi siang waktu kami berbicara soal hal ini. This afternoon when we talk about This these morning, things, actually. that morning when we talk about these things, Ya. Mr. Brandon, Pak Giri kami. Mungkin kalian pernah ingat kami bicara tentang kingdom minded. Maybe you guys have heard we talk about kingdom minded. Dan ini lebih lagi daripada hanya mind, This is more than just mindset, tapi gaya hidup. but this is a lifestyle. Cara kita hidup, The way we live, cara kita melihat masalah, the way we see problem, cara kita melihat tantangan, the way we see a challenge, cara kita melihat ketidakadaan. the way we see nothing. Ya, nanti. Ketidakadaan, an emptiness. Ya, gitu. The way we see an emptiness. The way we see nothing. Nothing. Maybe we see nothing. Bahkan cara kita melihat Muslim Even the way we see a Muslim, harusnya sudah berbeda. it's supposed to be different. Is there an amen there? Amin. Amen. Amin. I go. Yeah, you can finish. Oke, dan inilah hal-hal yang kita mau ada seperti jemaat mula-mula. So this is the things that we want in our life, just like the early church.
Kalau dari semua hal ini, apakah yang ada di kepala teman-teman? So from all of these things, what is in your head? Brain? Kalau di Mind. Mind. What is in your mind? ya, kalau saya, salah satu yang kepikiran adalah mereka ini nggak mikirin hidup ya. So one thing that I think is they don't think about their life. Iya nggak sih? Am I right? Mereka berani gitu aja walaupun ada ancaman. They're just bold like that. Even if there's somebody threaten. Mereka nggak mikir mereka mau mati. They don't think even if they die. Ya, mereka korbankan seluruh apa yang mereka punya jadi miliknya orang lain. They sacrifice everything that they have to be for others. Dan kalau kita sekarang kan mikirin, wah gimana masa depanku besok, wah aku nanti gimana gitu. So right now we're thinking, oh, how about my future? Gimana kalau aku tiba-tiba sakit? Gimana kalau ini? How if I sick? What happen if I sick? I got sick. Mereka benar-benar seperti nggak mikirin hidup mereka. They're really just like they don't think about their life. Karena ketika kita hidup mereka ini sepertinya kalau dilihat dari mata manusia seperti nggak mikirin hidup. So just like their life, if we see it through our just in natural eyes, we can see that they don't think about their life. Dan ketika saya mencoba melihat mereka seperti kacamata Tuhan, so when I try to look at them with Jesus' point of view, God's point of view, mereka percaya sepenuhnya they believe. kepada Tuhan. They truly believed in God. Jadi kalau yang terakhir ini bicara tentang, ini susah diterjemah dalam bahasa Indonesia. And at the end, Holy defiance. So difficult to explain in bahasa. defiance. Right? Holy defiance. So when they were told, do not speak ever again, And they Jadi ketika mereka diberitahukan untuk jangan pernah berbicara lagi, they chose to go against. They defied the rulers. They were in defiance. mereka membantah atau melawan. oh mereka membantah. But it was a holy defiance. Tapi itu adalah bantahan kudus. Ya kan, unik kan kalau di dalam bahasa Indonesia jadinya kayak perlawanan kudus. Ya. Some of them lost their lives because of it. Beberapa dari mereka kehilangan hidup mereka karena itu. Saya mau ajak teman-teman ke Daniel 3. Siapa tahu nama temannya Daniel? To Daniel chapter 3. I know. Ken and I am just yelling at my Mereka adalah 3 orang. Ya. Daniel 3. Daniel, the 3rd chapter of Daniel. Ya, Daniel 3 ayat 16 Verse 16 sampai 18. through 18. Lalu Sadrak, Meshak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku yang Tuanku dirikan. Lihat bagaimana respon mereka. We see how they respond. Respon mereka yang kami sebut bantahan kudus itu. Their response is what we call holy defiance. Mereka membantah Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia. They defied the king. Bahkan mereka dikasih
kesempatan untuk kalau sekarang mau nyembah, monggo. Even the king gave them the chance that if you wanna worship now, go ahead. Tapi mereka tidak. But they don't want to. Dan ancamannya nyata loh ini. And the threat is real here. Kita sebutnya don't care attitude. We call it don't care it. Don't care attitude. Think of how many. There was a statue built, and the king said, "You must worship. You must bow down and worship." Pikirlah ketika mereka membangun satu patung, lalu seorang raja bilang bahwa engkau harus menyembah itu. When the music starts, you must bow down. Ketika musiknya dimulai, engkau harus berlutut. There's hundreds of people, Dan itu ada ratusan orang. and when the music played, only 3 remained standing. Dan ketika musik itu dimainkan, hanya 3 orang yang tetap berdiri. There was more than just 3 Hebrews there. Jadi itu hanya ada lebih dari cuma 3 orang Ibrani di situ. But it was Shadrach, Meshach, and Abednego who stood for God. Tapi hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berdiri untuk Tuhan. All of their countrymen got on their face. Jadi yang lain, orang-orang yang lain bersujud dengan wajah mereka ke bawah And worshiped a foreign god. dan menyembah dewa-dewa asing itu. Dewa asing itu. Do you have that boldness? Apakah kita punya keberanian itu? Do you have that devotion Apakah kita punya pengabdian itu to make that sacrifice? untuk membuat pengorbanan itu? To stand when everybody else will bow. Untuk tetap berdiri ketika semua orang berlutut dan menyembah. If we all have that type of lifestyle, Kalau kita semua punya gaya hidup seperti itu, then maybe we can live like the church in the book of Acts. jadi mungkin kita bisa hidup seperti gereja di dalam buku kisah para rasul. Maybe then God would hear our prayers and give us great power. Dan mungkin Tuhan akan mendengar doa kita dan memberikan kita kuasa yang besar. Amen. Saya mungkin memberi pertanyaan. I may have a question. Di area manakah kita masih kurang berani? In which part of our life that we still haven't been bold yet? Di bagian mana kita masih belum bisa berkorban? In which part we haven't willing to sacrifice yet? Bagian mana kita masih belum bisa bersungguh-sungguh untuk melakukan? In which part we haven't been fully devoted to do that yet? Untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. For us to apply the word of God. Mungkin ada bagian-bagian dari gaya hidup kita yang masih susah kita rubah. Maybe there is some part of our lifestyle that's very difficult for us to change. Tapi bahkan Tuhan Yesus atau Roh Kudus sendiri sudah memberitahu kita perlu mengubah itu. But even Jesus, even the Holy Spirit is being told us to change it. Tapi kita masih belum bisa waktu itu. But we still can't do that. Apalagi melakukan bantahan-bantahan yang harusnya kita bisa berdiri di hadapannya.